Oke. Aduh, oke ya, ini kita lanjutkan lagi nih di apa kabar. Pokoknya pada saat break ini banyak insight lah dari Mas Daryadi. Tapi pada saat on air coba tes nih mungkin Mas Daryadi, Mas Kita Bambang nih. coba ya. Iya kan? Mas, bicara soal permainan rangkap dengan permainan individu misalnya begitu ya. Ini kan Indonesia kan menerapkan sistem permainan yang fokus kepada masing-masing gitu ya. Tunggal ya tunggal, ganda dan ganda campuran juga ini semua fokus begitu. Ya. Catatannya apa kalau misalnya kalau kita melihat negara-negara lain yang masih menerapkan mix ya atau campur seperti itu? Iya, memang di tahun 90-an zaman Mas Bambang masih main ya, itu main di tunggal, main di ganda. Itu biasa gitu. Habis main di tunggal putra. Paling energi ya paling. Ya, main di ganda. Pastinya akan membutuhkan energi yang besar. Kalau di sekarang ini eranya berbeda. Memang ada beberapa negara yang masih pemainnya bermain rangkap tapi tidak ditunggal menjadi ganda. Jadi biasanya tunggal ya. Ada juga yang bermain tunggal dan ganda itu di Perancis. Popov bersaudara, ini adik kakak. Habis dia main di tunggal, main ganda putra. Kemudian ada karena dia bersaudara itu ya. Iya, dia bersaudara. Sampai di rumah juga masih latihan gitu. Terus-terusan dibahas. Di Korea juga ada, kita ketahui namanya Se Seung Jae. Dia main juga di ganda putra bersama Kang Min Hyuk. Dan ini dahsyat dia. Boleh dibilang dia main di ganda putra, ganda campuran. Dan dia bisa tembus sampai ke final. Pasti energinya harus double. Kenapa? Kalau orang lain main mungkin dari babak awal sampai final hanya 5 kali, artinya di 2 kali. Double. Dan itu bisa sampai final. Ini saya kira memang butuh energi yang luar biasa. Dan itu sudah diperlihatkan oleh Se Seung Jae dengan beberapa gelar yang dia dapat. Oke. Iya. Nah, kalau dari pengalaman Mas Bambang sendiri ya, artinya kalau misalnya kita kan ngelihatnya juga fisik kan sangat-sangat diperhitungkan gitu ya, stamina. Tapi teknik juga bagaimana tuh kondisi antara fisik dengan mengkombinasikan tekniknya gitu, strateginya. Kalau untuk main merangkap ya, terutama kayak model sekarang ini paling yang bisa merangkap itu dari ganda campuran ke ganda putra atau ganda putri ke ganda campuran seperti itu. Nah, itu memang memerlukan secara fisik memang harus luar biasa. Apalagi kalau zaman sekarang ini hampir permainan tuh hampir semuanya alot-alot semuanya. Secara kualitas. Jadi fisiknya akan lebih lagi ya karena alot itu ya. Ya. Nah, karena persaingan bulu tangkis sekarang ini jauh dibandingin zaman dulu lah. Masa zaman Lim Swee-king, Rudi Hartono. Nah, sekarang ini benar-benar negara yang bukan bulu tangkis pun sekarang udah punya prestasi di bulu tangkis. Seperti Spanyol. Di Spanyol kita kan juga nggak nyangka ternyata di sana sekarang ada sekarang ada Marin ya. Ya, tapi paling nggak sekarang ini harus kita waspadai semuanya. Walaupun dia bukan negara bulu tangkis ya kita harus waspada untuk itu. Oke, seperti yang tadi disampaikan Mas Daryadi, Mas Bambang juga menyimak tadi Mbak Yuni mengatakan istilahnya gado-gado Mas Daryadi tadi ya begitu ya. Ini pola seperti ini bisa nggak untuk menghadapi Cina yang notabene mereka juga sudah punya prestasi. Artinya begini, kalau saya sih berpikir ya kalau misalnya memang gado-gado ini kan butuh waktu gitu. Butuh waktu agar dia mungkin bisa ngeblend atau mungkin mereka gitu ya. Itu loh Mas Bambang. Kalau yang tadi dibilang Mas Haryadi secara realistis memang kalau lawannya ya nggak terlalu bagus masih oke. Masalahnya Cina Mas. Nah, itu masalahnya itu karena kan sekarang Cina lagi gandanya susah sekali untuk ditembus. Sebenarnya Apriani sama Fadia pun ya susah gitu loh. Lawan Cina ini susah. Nah, sekarang kondisi Apriani kan tidak memungkinkan untuk diturunkan. Nah, otomatis Ripka yang pasangan lamanya untuk mengisi itu. Tapi memang teknik permainan Cina tuh sangat-sangat lekat begitu ya. Sulit untuk ditembus, sulit untuk dibaca, sulit untuk diprediksi gitu. Apa bagaimana sih? Terutama memang dari dulu memang ganda-ganda putri Cina itu luar biasa, Mbak. Memang luar biasa di ganda putri. Memang dia punya serangannya dia bagus, punya individu defense-nya juga dia bagus. Chemistry-nya juga dapat gitu ya kalau yang untuk ganda sebenarnya untuk kalau ganda putri lawannya memang sebenarnya Jepang atau Korea. Itu kalau Cina lawannya itu sebenarnya. Ya kita waktu itu kalau kita masih ada Grace Apriani ya mungkin kita masih optimis. Ya, kalau gitu. Nah, sekarang kan kondisinya tidak memungkinkan. Nih kita hati-hati milih diksi nih. Itu loh ya. Oke, ini Mas Daryadi deh. Mas Daryadi sekali lagi Mas kalau berkaca ke hitung-hitungan data ataupun kertas gitu ya.
ya realistis tadi ya, Mas Daryadi dikatakan. Tapi saya membayangkan begini, boleh nggak Mas? Nih saya beda sih memang ya, kan ini kan timnas gitu ya. Kalau ini kan memang kan di lapangan individual gitu kan. Ketika timnas kita tidak diperkuat oleh Rafael Struijk misalnya gitu. Nah itu emang goyang itu pola permainan. Gitu. Nah tapi kalau misalnya nanti kan ada Gregoria, ya kan. Ini bisa nggak menjadi seorang Rafael Struijk juga, artinya ketika dia menorehkan permainan yang baik akan membuat sihir yang baik juga, gitu loh. Betul. Memang harapannya memang seperti itu. Bedanya dengan yang katakan sepak bola 11 lawan 11. Sementara kalau di badminton 5 lawan 5, tapi tampil di lapangan 1 lawan 1 atau 2 lawan 2. Inilah perlunya strategi dari pelatih ketika siapa yang akan dilawan, siapa yang akan kita lawankan, kan begitu. Jadi ketika di sana turunkan Chen Yufei, maka andalan kita adalah Grego yang akan dihadapkan. Jadi hitung-hitungannya peringkat tertinggi lawan peringkat tertinggi. Dan inilah yang coba dilakukan. Grego memang menjadi harapan kita buat pembuka, menjadi booster ya buat rekan-rekan yang lain. Karena dari 5 nomor ini yang boleh dibilang memiliki peluang tinggi untuk bisa mencuri poin ada di Grego. Ada di Grego. Kelebihan Grego apa? Ya, Grego saya cermati dia sejak menjadi juara dunia junior di tahun 2017. Memang dia butuh waktu sekitar 7 tahun bisa tembus di area 10 besar dunia. Dan Grego yang sekarang ini bukan lagi yang saya lihat Grego di tahun 2000, katakanlah di awal-awal kemarin 3-4 tahun lalu, di mana dia sering jadi bulan-bulanan ketika ketemu Chen Yufei, ketemu Akane, ketemu Marin, ketemu Intanon, ketemu Nozomi. Sekarang semua sudah boleh dibilang dikalahkan. Tinggal 2 pemain yang belum dia kalahkan. An Sayang 6 kali ketemu belum menang, lawan Tai Tzu-Ying 9 kali belum menang. Intanon 8 kali dan akhirnya pecah telur kemarin. Jadi saya kira memang fase permainan Grego saat ini memang sedang naik. Ini yang kita harapkan dia semakin meningkat lagi dan klimaksnya nanti di Olimpiade harapan kita. Mas Daryadi, kalau misalnya kita melihat ya, paling tidak evaluasi lah dari secara keseluruhan untuk Uber sendiri gitu ya, untuk menghadapi Cina ini akan seperti apa? Ya, Piala Uber ini saya kira memang harus kita berpikir realistis ya, dan harapannya bagaimana target di semifinal sudah bisa kita lewati. Artinya ketika masuk di fase final, harapannya anak-anak bisa main nothing tulus, ya, artinya tanpa beban. Karena yang dihadapi ini bukanlah tim sembarangan, ini adalah tim komplit yang memang punya target. Dan mereka tidak pernah gagal ketika menjadi tuan rumah di ajang, terutama Uber ya, 2002, 2012, 2016, dan ini 2024 mereka jadi tuan rumah lagi. Pastinya mereka punya keinginan untuk tetap menjadi juara di kandang sendiri. Thomas kita mungkin bisa agak berlega, betul. Tapi Thomas Uber yang perjuangan yang harus lebih keras lagi. Terakhir Mas Bambang? Lebih fokus lagi kalau saya. Lebih fokus lagi, intinya itu aja kalau saya. Kalau Thomas kalau Thomas ya jangan meremehkan musuhnya. Nggak boleh. Walaupun gitu kita ya, walaupun kita di atas ya jangan meremehkan musuhnya. Itu. Baik. Terima kasih Mas Bambang. Mas Bambang, terima kasih. Terima kasih. Kita sama-sama nanti akan menyaksikan ya, Via. Amin. Mudah-mudahan menang ya.